Yang saya hormati Pak Suprapto serta mahasiswa yang saya banggakan, yang saya sayangi ya, semoga dalam keadaan sehat semua kita ya. Pertama-tama udah nampak ya Pak ya, kurang jelas suara saya. Jelas Pak. Oh ya, oke, baik. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasihlah ya, bagaimana kalau nanti adik-adik mahasiswa ini di posisi birokrat ya, ataupun nanti di tingkat kementerian, setidaknya dia aura-auranya seperti itu tuh, ada hierarkis, strukturalis ya, ada aturan yang mesti kita pedomani gitu. Nah, kemudian kita bergerak pada pemberdayaan masyarakat ya. Nah, kemudian nanti praktik yang lebih detailnya di project-nya. Kemudian untuk ini saya berupaya untuk menjembatani ya dari teori ke praktik gitu ya. Nah, jadi kita hari ini adalah pemberdayaan sebagai isu sentral pembangunan kan gitu ya. Nah, praktik pemberdayaan masyarakat desa di tingkat daerah kan itu. Jadi kebetulan karena saya familiarnya di perencanaan pembangunan daerah ya, ya termasuk nasional ya bisa juga ya. Cuma konteks apa namanya pola berpikir saya itu gitu ya, pola berpikir itu seperti seorang perencana atau planner gitu ya. Silahkan aja nanti mungkin ada yang pengembangan, tapi saya memberikan patron gitu ya, bahwa saya menyampaikan dalam konteks perencana atau planner gitu ya, dan itu yang umum dilakukan orang kan gitu ya. Karena planner itu berbicara melihat ke belakang, melihat forecasting ke depan, baik itu apa yang akan terjadi, tujuan yang ingin kita capai, termasuk masalah-masalah yang akan terjadi. Nah, itu kita siapkan semuanya gitu. Nah, dan di tingkat pemerintahan, ya baik pusat, di daerah maupun pusat, itu otaknya itu ya di badan perencanaan gitu ya. Istilahnya kalau posisi pemberdayaan, segala macamnya, itu biasa kita dulu yang sortir kegiatan-kegiatannya, ya termasuk keuangannya, tapi ya nggak detail ya, karena keuangan itu kan bagian Kementerian Keuangan, atau kalau di tingkat daerah itu apa namanya BPKAD ya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tapi kalau di kami itu bagian pembuatan tematiknya, misalnya kita buat visi misi gitu kan. Nah, kan ada tujuan, sasaran, kemudian upaya untuk pencapaian itu. Kita tuh yang merangkai tematiknya buat apa dulu nih. Nah, misalnya pemberdayaannya, berarti dalam satu delineasi spasial atau wilayah. Kalau delineasi itu berarti kita menetapkan beberapa desa bisa. Atau biasa kita sebut dengan kawasan lah ya, kawasan gitu. Baik itu secara spasial maupun non spasial. Nah, itu nanti saya terangkan. Kita tuh membuat skema tematik. Nah, itu biasanya yang menang-menang itu penghargaan-penghargaan yang bukan hobi ya, tapi ya dia bergerak dari hal yang detail, kemudian buat tematik, terus pencapaian visi misinya lebih lebih terarah kalau gitu. Bukan tiba-tiba nggak tahu gimana tiba-tiba pencapaian misi itu omong doang ya. Kita harus mulai dari hal yang detail, pencapaian yang lebih besar, kemudian kegiatan untuk mencapai program. Nah, program nanti itu yang mendongkrak indikator kinerja ataupun mencapai visi misi ya. Oke, itu. Nah,
Kalau kita berbicara pemberdayaan, karena kita ini bergerak sesuai dengan nawacita. Jadi nawacita itu salah satu pembangunan berawal ataupun dimulai dari pinggiran. Nah, pinggiran maupun sini ada desa-desa. Gitu. Jadi kalau kita berbicara wilayah, gitu ya, wilayah perkotaan ada perdesaan. Nah, orang-orang yang diberdayakan ya, cuma umumnya kalau kita berbicara pemberdayaan lebih baik masyarakat desa, gitu ya. Nah, karena kenapa itu? Karena pasti sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk membuat masyarakat. Kalau kita biasa sebut masyarakat desa kan villager kan gitu, villager. Misalnya kalau desa berarti desa, kalau kota itu bisa citizen atau masyarakat kota gitu. Tapi diskusi kita akan lebih banyak membahas terkait dengan masyarakat desa kan gitu. Karena yang pertama alasan infrastruktur. Jadi di desa itu masih ya kita nggak bilang terbelakang ya, tapi kan ada tipe-tipe desa kemudian Ya. marginal juga ada. Kalau yang di kepulauan itu kan susah ya dapat ini. Apalagi seperti di kabupaten kami juga ada satu kecamatan yang baru tahun lalu ada SMK ya, SMK-nya. Yang lain sudah pada ada SMA gitu, ada yang swasta pun juga nimbrung kan gitu. Jadi nggak semua kecamatan lah ada tingkat itu fasilitas pendidikan. Itu pendidikan, kemudian ada juga fasilitas kerakatan, baik dari sarana prasarana, kemudian taman kota, kemudian perkantoran yang bisa kita gunakan. Tapi kalau di desa itu sangat terbatas. Jadi ini bisa dilihat gitu. Jadi kalau mereka membuat suatu upaya partisipatif, kalau dalam teori lagi dari komunikatif innovation gitu ya, berlatihan gitu ya. Barangnya masih dalam yang dilakukan di kantor desa. Di kegiatan rapat-rapat pembagian dana, kemudian rapat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi biasanya kan ada 3 itu untuk pemberdayaan. Kita berupaya untuk fisik. Nah, fisik juga termasuk untuk pemberdayaan. Fasilitasnya mereka untuk jalan, kemudian sarana prasarana publik kan gitu, menyiapkan segala macam, perkantoran gitu ya, kelembagaan, kemudian ada ekonomi, nah dan sosial. Kalau ekonomi bisa jadi melalui pendanaan ya, pemerintah mensupport ya pendanaan untuk pendampingan perempuan. Seperti kemarin sudah saya sampaikan juga bantuan ternak, sapi, bibit, kemudian ya banyak lah ya truk yang soal kan pertanian ya. Kemudian dari sisi sosial juga gitu ya, sosial ya seperti keagamaan, PQ, OTRI, kemudian fasilitas ya seperti bola gitu ya, lapangan bola, kemudian lapangan basket gitu-gitu ya, pembangunan gor gitu seperti yang bersifat ke sosial lah ya, termasuk juga remaja ya. Jadi kalau kita bergerak pada praktik ya, kebetulan karena kita Zoom, jadi nggak bisa mendekatkan bagaimana terjadinya perencanaan dalam konteks sebelum terjadinya
kegiatan. Tapi ini sudah termasuk ke dalam community development. Karena jadi kalau kita belajar manajemen pembangunan ya, administrasi pembangunan kan dia ada POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, dari mulai planning itu sudah bergerak dia pemberdayaan masyarakat. Tapi kalau di dalam konteks pembangunan wilayah ataupun perencanaan wilayah daerah gitu ya, kita biasa sebut dengan perencanaan, penganggaran, implementasi, baru evaluasi gitu dah tiga. Tapi ya sama aja sebenarnya, cuma bahasa kita biasanya perencanaan, penganggaran, kemudian implementasi, cash forward ya. Kalau yang tahu cash forward itu padat karya lah ya. Jadi kita upayakan agar masyarakat kita bekerja semua gitu, baik itu yang melalui pendanaan APBD ya dari desa, kemudian APBD kabupaten, APBD kabupaten kota, provinsi ya, APBD provinsi juga ada dari APBN, itu yang dari kementerian ataupun dalam konteks nasional nanti dikucurkan oleh kementerian, dan tidak semua bisa dapat lah ya, tergantung ya pernah ya wilayah dari kesalahannya itu ya, kita memberikan proposal, kemudian mereka menilai, kalau meyakinkan ya nanti dikucurkan pendanaan. Itu kalau yang di tingkat kementerian ya. Ada juga nanti ya memang dari top down itu jenis DAK ya, alokasi dana khusus gitu. Tapi yang umum seperti gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial kan gitu, yang termasuk di dalam APBN, nah itu biasanya melalui alokasi dana umum. Ini semuanya dapat seluruh Indonesia. Tapi kalau dana alokasi khusus dia hanya untuk kepentingan tertentu aja. Ya. Oke, kita kembali lagi ke bagaimana kita membuat masyarakat desa itu berdaya. Ya. Kita mulai dari perencanaan. Nah, ada program atau project. Jadi kalau kita berbicara pemberdayaan itu kan enggak tiba-tiba ada pemberdayaan aja, itu enggak seperti itu. Kita harus mulai dari sesuatu yang perencanaan, kemudian penganggaran, implementasi, baru nanti ada terakhir di pelaporan atau evaluasi, monitoring evaluasi kan gitu. Nah, untuk perencanaan itu kan materinya itu apa yang ingin direncanakan itu kan ada bottom up, ada dari top down. Nah, kalau yang dari bottom up itu yang dari masyarakatnya pengennya apa gitu ya. Nah, kalau mereka pengennya misalnya pelatihan gitu, pelatihan pembuatan gula merah ataupun merajut ataupun pelatihan banyak ya, mulai dari pertanian, industri, pertanian aja udah terekstraksi ya untuk pemberdayaan itu. Jadi perlu diperhatikan bahwa dalam kita memberdayakan itu pun kan banyak gitu, dalam bidang apa gitu ya. Nah, bisa di bidang kesehatan, pelatihan pelatihan bidan desa, pelatihan ada di bawah bidan desa lagi kader desa. Nah, itu bidang kesehatan. Kemudian bidang pertanian juga kita bisa memberdayakan. Sepertian bantuan alsintan ya, alat atau ya pestisida segala macam lah ya. Nah, itu tentuan. Kemudian dalam konteks edukasi kita berikan dia sejenis apa namanya pengetahuan. Nah, itu upayanya memberdayakan. Oke, namanya kelembagaan. Nah, kelompok tani ini pun perlu kita perkuat dari sisi kelembagaan. Yang apa namanya lidi salah satu kan mudah patah ya, banyaknya kan gitu. Dan untuk dapat kelompok, nah kelompoknya itu nanti di itu ada apa namanya ada pendaftarannya semua gitu. Jadi
juga dan agak nggak tahu ya apa semakin ribet atau bagaimana, tapi ya kita mencoba untuk membuat suatu itu lebih lebih ke atas lah ya, hukum atau segala macam karena yang ada aturannya ya, penyalahgunaan gitu ya. Seperti bantuan-bantuan kan sekarang banyak yang disalahgunakan untuk misalnya saudara-saudara from dari itu maka diberikan melalui kelompok minta data segala macam ya. Sebelum pemberian bantuan kemudian jadi harapannya bukan satu kali aja gitu. Kalau sebelah kiri bisa dilihat itu keren banget. Ini contoh di disertasi saya ya. Nah, musrenbang itu normal cuma satu kali ya, tapi bukan berarti sebelum-sebelumnya itu nggak ada rapat, tapi sebelum-sebelumnya itu ada terjadi di tingkat dusun. Nah ini yang sebelah kanan bisa dilihat musyawarah di ini saya berupaya untuk menjembatani bahwa aksi atau implementasi dari Komdev ya, biasa disebut dengan Komdev atau Community Development, daring pembangunan masyarakat ya. Itu dimulai dari suatu yang namanya perencanaan. Jadi kita ya kita undang gitu seluruh yang berkepentingan, baik dari birokrat, kemudian ya tani ya, kalau contoh tani lah ya kelompok tani ya, mungkin yang perlu dusun ya, mungkin perlu teknik ya, yang teknisinya gitu ya, itu kita undang lah ya. Namun ya nggak seluruhnya rapat itu di tingkat dusun ya, itu terjadinya secara ramai-ramai. Bisa juga ya rapat kecil-kecil sambil selesai ini ya, selesai nangkrol atau apa gitu, istirahat makan siang gitu ya, mungkin di warung yang mereka juga bisa kumpul bertiga berempat gitu ya. Nah, untuk membicarakan kira-kira apa gitu. Ya ini basisnya adalah sumber daya alam ya, ataupun ya mereka tuh istilahnya bukan apa kerjaan atau ya profesinya apa gitu. Misalnya kalau profesinya pertanian ya itu kumpul sesama petani. Ya nggak hanya itu kan ada juga yang ekonomi kreatif juga kan gitu. Ada juga yang simpan pinjam. Ada juga yang perkebunan kan gitu ya. Nggak seluruhnya satu irama. Apalagi kalau dia posisi dekat pantai kan gitu. Nah, di wilayah kami ada juga di pantai. Ada itu kelompok nelayan. Nah, jadi mereka berkira nih kita buat kegiatan apa. Jangan dulu pikirkan pendanaannya dari mana. Insya Allah ada aja lah ya, ada aja ininya. Apa namanya, ada aja lah ya itu rezekinya lah ya, bisa dari yang saya sampaikan. Kalaupun misalnya tidak ini, tidak tercover, kita bisa melalui partisipasi masyarakat aja, pendanaan itu bisa gitu ya, melalui Pak Lurah, Pak Camat ya bisa aja gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut. Direncanakan, tapi yang diundang itu hanya ke home profesi gitu ya. Nah itu udah semuanya diundang. Nah, tapi ya perwakilan lah ya, satu
dusun kan di desa ya, jadi satu dusun itu sekitar 5 sampai 10 orang, sepertinya diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian kepala dusun lah, seperti itu ya. Oke, jadi mereka membicarakan terkait dengan apa proyek kita, apa kegiatan kita, apa program kita yang bisa kita usulkan, apa yang bisa kita adakan, kemudian ya keseluruhan ya teknis, tapi nggak terlalu sampai ya keuangan juga, tapi nggak sampai ada namanya eh, teknis keuangan dalam konteks apa namanya penganggaran itu enggak, tapi ya sampai misalnya mereka mau buat pelatihan tanaman kan gitu, nah ini sampai nominalnya aja gitu, nanti baru mereka usulkan ke tingkat desanya gitu, yang sebelah kiri gitu. Nah, oke, nah kita selaku perencana atau birokrat nanti, ya, maksudnya kalau di posisi seperti saya itu kita sebagai negosiator, mediator, artinya mengarahkan mereka ya untuk melakukan musyawarah yang baik dan benar. Nah, kita harus mengerti dulu aturan, kemudian kita harus mengerti dulu uh, proyek lingkungan atau prioritas di tahun ini itu apa gitu. Contoh misalnya mereka pengennya komdetnya itu dari anggaran dana desa kan gitu. Berarti kan dia harus menurut ke aturan Permendes Kementerian Keuangan. Di tahun 2023 prioritasnya apa gitu. Nah, contoh di tahun 2002 prioritasnya kan penanganan stunting. Itu setiap tahun ada gitu. Memang ada aturan kementeriannya gitu ya. Jadi kalau aturannya kan Undang-Undang nomor 6 2014, nah nanti di dalamnya ada mengatur lagi kan itu, mengatur tentang dana desa, diatur prioritas oleh kementerian pembinanya gitu ya, yang Kemendes PDTT ya, Kementerian Desa tertinggal transmigrasi ya, nggak saya lupa saya, pokoknya Kemendes PDTT lah ya. Oke, silakan cek di internet ya. Oke, jadi posisi kita gitu ya, ya sebagai negosiator, mediator gitu. Jadi kita nggak boleh memberikan pengarahan yang bersifat substantif ataupun yang bersifat mengarahkan dalam konteks apa namanya ya, memaksakan gitu. Karena mereka punya pengetahuan sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh membatasi. Jadi kalau misalnya kan kita diundang, mereka ingin buat rapat gitu kan, ataupun adakan acara gitu ya. Nah kita tuh ya hanya menyampaikan bahwa nah, mereka terkadang kan pengen banyak lah ya. Terkadang kan yang ada juga yang nggak bisa kita danai gitu. Jadi ya kita hanya memberikan sebatas itu gitu. Ya, tapi jangan menggiring opini publik lah ya. Sekarang kan banyak ya menggiring opini publik. Nah, kita biarkan aja gitu, masyarakat pengennya apa, buat kegiatannya apa aja gitu ya. Jadi nggak usah kita giring. Mereka pada saat ini udah pada ngerti semua kan. Apalagi udah dana desa dari 2015 sampai sekarang ini udah pada ngerti lah ya gimana ya cara kerjanya, kapan mereka kerjanya, apa-apa dia kegiatan gitu. Tinggal mereka hanya memilih kegiatan yang sudah terlalu dan ini apa gitu, ganti-ganti kan gitu. Nah, itu entitasnya, kemudian role atau peran kita sebagai birokrat ya, sebagai fasilitator. Tapi kalau decision maker, nah ini bukan kita, makanya kita hanya sebagai fasilitator aja. Nah, decision maker ya tetap masyarakat, karena kan berita acaranya nanti kan masyarakat yang menentukan poin-poinnya, bangun ini, buat pelatihan ini, gitu ya. Nah, kita hanya memberikan berarti perlu apa namanya sejenis pelatihan pembuatan gula aren ya. Atau kalau dia di sekitaran pantai berarti perlu pelatihan pembuatan ikan asin kerupuk dan sebagainya, macamnya banyak diversifikasinya ya. Ada di tingkat
ada namanya negosiasi gitu. Nah, itu biasanya kita sebut dengan birokrat atau planner lah ya. Nah, itu menggunakan pengetahuan substantifnya ataupun pengetahuan yang bersifat teknis yang dia pelajari dari sekolahnya, dari dia baca undang-undang dan sebagainya. Kemudian ada pengetahuan yang dari komunitas. Biasanya kita sebut komunitas ya, kalau bahasa jurnal kan komunitas atau masyarakat atau villager. Mereka menggunakan kemampuan ataupun pengetahuan pengalaman. Nah, jadi ada yang menggunakan pengetahuan pengalaman, artinya mereka lah yang tinggal di situ, mereka tahu kira-kira besoknya mereka itu senangnya apa gitu. Tapi kita gunakan pengetahuan substantif. Nah, itu yang bergerak di situ ketika pembicaraan itu. Ya bukan hanya sebatas musyawarah, tapi di dalam apa namanya pembelajaran, di dalam sosialisasi juga. Nah, ini dua pengetahuan ini biasanya saling beradu kalau di dalam praktis ya. Nah, makanya ada perdebatan gitu. Tapi ya perdebatan kan hanya apa ya, sebagai bunga-bunga dalam mencapai suatu dialog yang otentik ya, dalam konteks kolaboratif ya. Oke, itu biasanya terjadi ya. Nah, saya mencoba untuk menjabarkan lagi bahwa dalam konteks pembangunan wilayah atau perencanaan wilayah, kita tuh biasanya ada 3 yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama ekonomi, jadi kita gunakan teori-teori hidroponik, kemudian kontonan, apa namanya ekonomi regional. Oke, ini kita gabungkan dengan sosial, ekonomi sosial kan itu. Kalau sosial itu tadi yang teori-teori sosiologi, norma dan sebagainya. Itu satu ya, ekonomi sosial. Kemudian ada spasial. Nah, ini yang berhubungan dengan tata ruang. Ini nggak bisa kita lepaskan juga karena berhubungan dengan zonasi, pola ruang, struktur ruang. Nah, ini RT RW RDTR itu nggak kita pelajari di sini ya. Nah, satu lagi lingkungan. Jangan lupa kalau kita berkegiatan seperti Komdev itu jangan lupa memperhatikan lingkungan. Nah, kajian lingkungan, AMDA, segala macam itu bergeraknya di situ tuh. Tapi khusus di kegiatan ini kita lebih bahas pada sisi sosial ya, sisi sosial karena community development itu biasanya bergerak pada studi pembangunan nanti ada katanya. Jadi kita tuh tahu tuh akar pembelajaran itu tuh di mana. Jadi tidaknya nanti kalau ada yang pengen buat disertasi ada yang buat skripsi masalah atau temanya Komdev, Community Development, maka dia itu biasanya dari awal itu menggerakkan dulu teorinya itu dari mana awalnya itu. Nggak bisa tiba-tiba masalah gitu, nggak bisa ya. Nah, ini kalau lebih spesifik lagi, kalau kita berbicara terkait dengan pertimbangan pembangunan desa ya dalam konteks perencanaan wilayah, karena kita selalu berbicara dengan pembangunan daerah gitu ya. Ekonomi sosial, kemudian spasial, infrastruktur, dan tadi nih sebenarnya kita lebih dihaluskan lagi bahasanya, dan lingkungan. Oke, nah ini akarnya ini nih. Jadi kita kalau berbicara tentang pembangunan, perencanaan atau perencanaan pembangunan itu banyak beberapa. Nah, namun pada intinya itu ada 2. Yang pertama perencanaan pembangunan itu biasanya perpaduan antara manajemen strategis dan studi pembangunan. Nah, yang berjaya letaknya di situ tuh paling atas, spasial, nggak berhubungan ke spasial, tapi dia berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, studi pembangunan, manajemen strategis. Oke, nah akarnya itu kan manajemen strategis, nah, itu dari istilah militer, artinya strategic planning atau manajemen strategis ya. Nah, apa yang dimaksud dengan strategi adalah langkah tercepat mencapai tujuan. Nah, di situ tuh. Kita ya oke lah, kita berbicara komprehensif, tapi
biasanya kalau udah manajemen strategis itu komprehensivitasnya itu berpikir banyak kalau ini kalau ini kalau ini, tapi terdistorsi dia. Nah jadi biasanya dia menggunakan, apalagi kalau anggaran itu cuma 1 tahun ya, nggak multi years, itu kan biasanya kita apa sih kira-kira program kegiatan yang menjadi pengungkit dari keseluruhan permasalahan yang ada di desa itu. Jadi kan masalah itu kan banyak ya di desa itu. Ya, ya bisa jadi eh, kemiskinan, pendidikan yang kurang, kan gitu, masalah. eh, tapi kita rata-rata ke kemiskinan ya, tujuan kita agar menurunnya angka kemiskinan. Oke, kemudian lagi masalah banyak juga ya, prasarana-prasarana, jalan. Itu tadi masalah pokoknya dari tiga itu ya, semua dari tiga itu. Masalah fisik, prasarana, jalan, ekonomi, apa namanya, masyarakat yang ya tingkat perekonomiannya rendah, gajinya di bawah upah minimum regional ya. Kemudian masalah sosial, ini masalah sosial yang sering bertengkar lah, kemudian ada pembunuhan, begal segala macam. Nah ini pokoknya tiga itulah, mau kemana-mana kita bergerak pada tiga itu, kita mendefinisikannya ya. Termasuk dengan proyek pembangunan, proyek usulan itu kan misalnya dari desa itu ada 10 gitu, 10 untuk fisik apa-apa aja, 10 untuk ekonomi apa-apa aja, 10 untuk sosial apa-apa aja. Nah, kalau yang fisik ini udah pasti dia infrastruktur kan gitu. Tapi kalau yang ekonomi sama sosial ini bisa jadi fisik, bisa jadi non fisik. Contoh misalnya sosial, misalnya kan pendidikan kan gitu ya. Pembangunan usulan fisik berarti pembangunan sekolah kan gitu, PAUD segala macam, pagar PAUD. Nah, bisa juga non fisik seperti penambahan guru, tambahan dan sebagainya. Begitu juga ekonomi. Kalau ekonomi fisiknya bisa seperti pembangunan pasar desa, nah itu termasuk peningkatan komdep juga kan. Kemudian ya sarana ekonomi, pasar desa, kemudian pemberian gerobak dan gitu segala macam lah ya. Kemudian ekonomi juga bisa non fisik. Nah, contoh misalnya ya, itu tadi diklat gitu, diklat pembuatan gula aren, kemudian menjahit segala macam ya. Tapi kalau yang proyek fisik ini udah rata-rata udah pasti fisik ya, nggak ada yang non fisiknya. Jadi perlu dibedakan ya. Oke, itu dia perencanaan pembangunan. Biasanya umumnya orang berpikir perencanaan pembangunan itu yang aspek spasial ya. Ada satu lagi yang ini nggak kita pelajari di sini ya. Tapi mungkin kalau ada nanti lanjut ke perencanaan wilayah pasti belajar ini. Nah ini perencanaan wilayah spasial. Dia berhubungan antara ekonomi, geografi, dan planning teori. Nah planning teori ini nggak semua mata pelajaran bisa dapat gitu. Rata-rata di sekolah perencanaan aja ya. Jadi dia membedakan antara bahwa kalau kita mau berpikir pada suatu masalah, kita harus mendefinisikan ada di situ teori substantif, ada teori prosedural. Nah, prosedural itu seperti komunikatif planning, komprehensif planning, advokatif segala macam, gitu ya. Nah, kalau yang substantif itulah yang pengetahuan yang kita dapat, misalnya arsitektur, kemudian studi pembangunan dan sebagainya. Nah, itu secara gampang gitu ya. Ada teori in planning, teori of planning. Kalau geografi udah tahu lah ya, sama ekonomi. Jadi kita ya karena kita berhubungan dengan pengetahuan barat, umumnya mereka bergerak pada kapitalisme ya, tapi ya peningkatan ekonomi lah ya, ekonomi ya. Nah, geografi, nah itu tadi berubah dengan pedesaan, wilayah, daerah, kawasan, zona. Nah itu dia bergerak pada spasial yang biasa hobi GIS sudah hafal kali lah ya, GIS gitu. Ya main-main map lah ya.
Oke, itu aja. Kita lanjut ya. Nah, tadi kita belajar bahwa pembangunan sudah ada definisi kemarin ya. Kita bergerak pada objek gitu ya. Objek pembangunan itu adalah kan manusianya gitu. Nah, untuk meningkatkan manusianya, tujuan kita kan welfare kesejahteraan masyarakat gitu ya. Nah, untuk meningkatkan dia gitu, manusia itu gitu ya, kan banyak yang perlu kita lakukan, baik melalui edukasi dia, juga melalui pemberian fasilitas dia. Gitu. Manusia itu gitu ya, masyarakat lah ya dalam konteks ini, bisa citizen, bisa villager gitu ya, masyarakat desa, masyarakat kota. Okay? Nah, jadi hakikat pembangunan itu ya meningkatkan derajat manusia. Gitu. Ya pembangunan manusia Indonesia seluruhnya gitu dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Gitu. Ya tujuan kita kan ada di konstitusi lah ya, konstitusi. Dalam konteks ini gitu ya, masyarakat maka karena mereka di situ menggunakan dana mereka sendiri, mereka yang merencanakan, mereka yang mengimplementasikan. Artinya masyarakat sebagai subjek pembangunan. Nah, di situ ya jangan lupa kalau dalam perspektif masyarakat itu menggunakan pendanaan sendiri, perencanaan sendiri, berarti dia sebagai subjek pembangunan. Nah, ini pergeserannya di tahun 2015, di mana sebelum ada dari dana desa dan setelah ada dari dana desa. Sebelum ada dana desa, kegiatan-kegiatan pemberdayaan, empowerment, segala macam, itu kan boleh kita contoh dari ya, itu kan setiap desa mulai dari 2015 300 juta miliar sampai sekarang 1,3 miliar satu desa. Jadi mereka bisa disebut ya sebagai subjek pembangunan, mereka yang melakukan pembangunan itu. Tapi dalam konteks dana APBD, dana APBN, ya masyarakat desa sebagai objek lah ya, objek. Hakikatnya kita terlalu panjang jam 30 menit, jadi kalau ada yang bertanya silakan ya, bisa didiskusikan. Yang tanya saya kasih catatan, nanti kita sampaikan ke Pak Suprapto ya. Oke, nama-nama nilai ya. Baik, nah ini hakikat pembangunan nggak berbeda jauh, cuma kita jangan lupa bahwa ya dalam pemberdayaan itu ada partisipasi, ada yang kita upayakan untuk berkelanjutan lah ya. Nah, kalau kita berbicara pemberdayaan itu sudah pasti ada partisipasi di situ, karena masyarakat tidak bergerak secara individu, tetapi kita saya apakah itu kelompok tani, kelompok nelayan atau gabungan dari seluruhnya. Oke. Nah, dalam kita berbicara partisipasi, ya, partisipasi salah satu jawantahan ataupun refleksi, ya, interpretasi dari partisipasi, itulah tadi namanya musyawarah perencanaan atau dalam teori deliberasi, ya, atau
kolaboratif planning atau kolaborasi untuk mencapai yang namanya dialog otentik. Oke, saya jelaskan dulu. Dalam partisipasi itu akan ada yang di dalam partisipasi yang mengikuti partisipatif, ada yang di luar. Nah, yang di dalam itu syukur-syukur ide-idenya itu ditanggapi. Apakah dia realisasi atau tidak, setidaknya sudah dicatat. Nah, ada orang-orang yang di luar dari pembicaraan itu, ya, ranah musyawarah itu biasa kita sebut dengan powerless, ataupun orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan untuk nimbrung ke dalam proses partisipasi itu. Apakah karena dia marginal, ataupun karena dia tidak bisa berretorika, ataupun kemampuan komunikatifnya kurang sehingga dia minder, atau karena dia marginal, dia tuh jauh. Artinya dia karena penghasilnya pas-pasan, dia susah untuk mendatangi kantor desa hanya untuk menyampaikan idenya. Jadi mereka punya alternatif, ya, seperti menyampaikan kepada yang datang, kepada masyarakat, kepada agama, ataupun kepada kepala dusun, ya, biasa seperti itu. Nah, jadi perencanaan ataupun dalam konteks Komdev, jangan lupa ada nilai inklusivitas di sini. Kalau dulu kita berbicara masyarakat umum dalam konteks yang homogen, yang banyak itu apa? Misalnya suku apa? Misalnya Batak cuma kita perhatikan dulu. Tapi pada saat ini gitu ya, di masa post modern ini atau meta modern ini, ya, atau ya di masa saat ini lah, ya, kita orang-orang yang powerless, yang nggak bisa nimbrung, yang saran-sarannya itu sebenarnya perlu juga diperhitungkan. Nah, itu kita bagaimana kita menyaringnya gitu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, itu yang dimaksud dengan inklusif ya, inklusif in planning. Nah, jangan lupa inklusif kita masukkan, berkeadilan juga kita masukkan di setiap kegiatan pembangunan lah, ya. Oke, saya pikir ini teori nanti mungkin giliran Pak Pengampu aja, ya, Pak Suprapto mungkin lebih ini lagi, jago lagi nerangkannya, ya. Saya bagian praktik aja, tapi ini saya cepet-cepetin aja. Kalau pemberdayaan masyarakat itu ya udah jelas, ya. Targetnya itu ya masyarakat itu terdiri dari apa gitu, ada keluarganya, ada dirinya sendiri, ada kelembagaan di masyarakat, ada RT RW, ya, segala macam, kemudian fasilitas, ya, penggerakan, pendampingan gitu. Jadi kalau level individu kita sebutnya dengan pendampingan, ya. Kalau level keluarga ya penggerakan gitu. Makanya sebutannya PKK, ya. Tim penggerak PKK itu apa itu? Kepanjangan itu. Keluarga lah, ya. Dan PKK perempuan kurang kerjaan kan. Nah, itu terkadang ada yang mengatakan itu, ya. Oke, ini alur pembangunan masyarakat. Jadi kita selalu berpikir bahwa ada 3 kekuatan, ya. Kalau pembangunan kan ada 3 pilar, ya. Nah, ada government itu sudah ada kekuatannya, nggak usah ditanya, ya. Itu dari dana pajak, dari pemasukan BUMN, ya, BUMD, tergantung government lah, ya. Government tingkat nasional berarti BUMN, tingkat daerah berarti BUMD, ya. Oke. Yang kedua, sektor swasta itu juga ada dananya, ya, dari kasnya, dari modal awalnya, ya, dia namanya buat usaha, pasti ada modal, ya. Terserah apakah itu dari utang dulu atau memang dari uang, gitu, ya. Nah, kemudian satu lagi masyarakat. Nah, masyarakat ini kan komunitas, dan jadi komunitas dan tidak merupakan lembaga,
secara resmi gitu. Jadi ya gabungan-gabungan lah ya. Seperti tadi gabungan nelayan, gabungan pecinta alam atau apa ya, gabungan penduduk perempuan ya, kelompok perempuan biasa kita sebut ya. Nah, yang mana kita upayakan agar masyarakat ini juga memiliki kesempatan. Nah, kesempatan itu bisa dari edukasi, bisa juga dari pendanaan. Nah, di ekonomi kan perlu pendanaan. Nah, itu diupayakan oleh pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta. Di akhir-akhir ini konteks itu disebut dengan collaborative governance. Nah, jadi pemerintah juga nggak bisa sendiri gitu ya, mengajak swasta untuk membangun pemberdayaan dari masyarakat. Nah, seperti apa teknis di lapangannya? Kalau pemerintah melalui perencanaannya, sistem perencanaan, ada juga daerah ya, membuat visi misi, tujuan, sasaran. Nanti ada program. Di dalam program itu ada kegiatan-kegiatannya. Nah, kegiatan-kegiatan itulah nanti yang didanai. Contoh pemberian bantuan yang tadi saya sebutkan lah ya semua ya. Itu kalau pemerintah. Kalau sektor swasta itu melakukan melalui CSR-nya, bantuannya itu rata-rata CSR lah ya kalau sektor swasta ya. CSR ini banyak ya, bisa seperti kegiatannya juga, atau langsung aja kegiatan pemberian bantuan ke sekolah anak yatim, ngebor air ya, apa namanya banyak ya. Apa namanya yang air-air ini kan bedah rumah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, rata-rata mereka memberi dalam konteks bantuan langsung ada juga gitu, paket lebaran sembako gitu, seperti itu ya. Kemudian banyak juga yang melakukan CSR ini dalam konteks community development ya. Seperti pembinaan Karang Taruna. Nah, saya ada beberapa pengalaman sebenarnya banyak terkait dengan CSR ya. Itu contoh Pertamina bangun yang namanya pemberdayaan untuk Karang Taruna, ibu-ibu buat kerajinan, Karang Taruna buat kafe, kemudian tanam tanaman untuk petani. Itu jadi banyak bisa dilakukan ya. Nah, teknis kegiatan, nah itu sama juga mulai dari perencanaan, penganggaran, nah di perencanaan tadi ngapain aja, rapat-rapat segala macam, kemudian penganggaran didanai dari CSR mereka, kalau government berarti dari APBD-nya, dan seperti itu kemudian pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan cash forward, oke, sebentar, maaf ada ini. Ya, kita lanjut. Suara saya jelas kira-kira sebelumnya? Suara saya jelas kira-kira? Suara saya Nabil, suara saya jelas. Nabil. Sudah jelas, Pak. Halo. Jelas ya? Dia sudah jelas. Saya nggak bisa dengar suara. Jadi Aprilia bicara ya, Lia ya.
Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya ada yang bertanya nggak ya? Sebelum kita lanjut. Kira-kira ada yang bertanya? Oke, saya ini dulu. Oke, kira-kira siapa yang ingin bertanya ya? Ditanya saja, Pak. Silahkan kalau ada yang bertanya. Coba kurang nggak dengar suara. Masih mute, Pak. Suaranya tidak keluar. Coba leave terus join lagi, Pak. Suaranya nggak keluar, Pak. Maaf, suara saya baru terdengar ya Pak ya? Oke, jelas ini, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan ini ya. Ngabsen ya Pak ya? Aprilia? Hadir, Hadir. Oke. Aprilia pun ini, Pak. Sambil ditanyain, Pak. Angel? Oke, 2. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Nanti saya kasih Ditanya saja, mulai Pak. ya. Ya.
Ditanya aja ya. Oke, Iya. boleh. Baik, saya coba tanya Nadia Amalia ya, apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat? Nadia Amalia, Sinyalnya putus-putus. apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat? Atau ada yang bisa jawab? Mohon maaf Pak, boleh diulangi kembali karena sinyalnya putus-putus. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat atau ya pemberdayaan masyarakat, Pomdem? Menurut Anda apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat ya? Menurut saya upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat, Pak. Lokal, pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Ya, oke. Jangan lupa partisipatif. Nah, ya, partisipatif ini jangan lupa. Untuk meningkatkan potensi, oke, saya setuju ya. Baik. Saya cek di sini dulu ya, sebentar ya. Azhara, ada Desino, Dita ada, Fatih ada, Honoris nggak hadir ya? Honoris nggak hadir ya, Honoris ya? Oh ada ya? Hadir Pak. Oke, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian Ikma ada, Latifatul nggak hadir ya, Latifatul ya. Namanya diawali dengan yang di absen aja ya, jangan diganti-ganti ya. Latifatul Anas nggak hadir ya, ketua kelas. Latifatul Anas ikut pertukaran pelajar, Pak, di UMM. Oh ya udah. Oke. Muhammad Afrizal. Sama, Muhammad Afrizal ikut pertukaran pelajar. Nabela Rizka. Kemudian Nabil, Nadia Ayu. Nadia ada, Nabil, Nadia Ayu ada ya? Kosong ya, Nadia Ayu ya? Ketua kelas kosong ya? Nadia Ayu nggak ada ya? Izin atau gimana, absen ya? Tadi saya lihat ikut, Pak, di tengah-tengah. Oh ada di tengah ya? Oke. Niki ada, Nindi, Nadia, Nindi nggak ada ya? Nindi nggak ada ya? Nindi kosong ya? Rafaelino oke ada. Oke, Rawi, Jakaria, Cinta nggak ada ya? Nggak masuk ya, Cinta. Ini saya buat masih tanya. Cintawi nggak ada ya? Saya buat tanya ya.
sekretariat. Dadah ya.